Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang merasionalkan bentuk akar. Di video sebelumnya, kita sudah mengerjakan operasi perkalian dan pembagian pada bentuk akar. Namun, di dalam operasi pembagian bentuk akar, kita akan menemui beberapa masalah. Contohnya seperti ini. 12 akar 18 per 4 akar 3. Nah, kalau kita menggunakan sifat perkalian, dengan cara menguraikan akar 18 menjadi akar 6 kali akar 3, maka akar 3 yang di bawah bisa kita coret, lalu 12 juga bisa kita coret dengan 4, sehingga menghasilkan 3. Nah, kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan mudah, sehingga jawabannya adalah 3 akar 6. Namun, kalau kita menggunakan teknik lain, yaitu menyederhanakan bentuk akar, maka akar 18 akan berubah menjadi akar 9 kali 2, lalu akar 9-nya saya sederhanakan menjadi 3, lalu saya kalikan 2, lalu saya coret 12 dan 4 menjadi 3. Nah, maka hasilnya menjadi 9 akar 2 per akar 3. Nah, jadi hasilnya berbeda. Nah, kalau hasilnya berbeda, kita amati terlebih dahulu soal yang terjawab dengan bentuk pecahan. Nah, jawaban ini bukanlah jawaban yang tepat. Mengapa? Karena syarat pecahan, pembilangnya boleh bilangan apa saja, namun penyebutnya harus bilangan rasional. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa akar 3 adalah bilangan irasional. Sehingga jawaban 9 akar 2 per akar 3 bukanlah jawaban akhir. Nah, sehingga soal ini harus dilanjutkan lagi, yaitu menggunakan teknik merasionalkan bentuk akar. Oke, apa sih yang dimaksud dengan merasionalkan bentuk akar? Artinya di sini khususnya penyebutnya yaitu mengubah pecahan dengan penyebut bilangan irasional menjadi pecahan dengan penyebut bilangan rasional. Jadi nanti akar tiganya akan berubah menjadi bilangan rasional. Nah, caranya sebelum kita langsung spesifik ke situ, caranya adalah dengan mengenali bentuk-bentuk penyebut yang irasional. Nah, contohnya misalnya penyebutnya berbentuk akar B. Contohnya pada kasus seperti ini, 1 per akar 3. Maka kita kalikan dengan penyebutnya, akar 3 per akar 3. Nah, akar 3 dibagi akar 3 kan hasilnya 1, sehingga nilainya tidak berubah. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa akar A kali akar A adalah A. Sehingga akar 3 kali akar 3 otomatis menjadi angka 3. Nah, 3 merupakan bilangan rasional. Sehingga kalau saya perbaiki lagi jawabannya, saya rapihkan lagi maksudnya, menjadi 1 per 3 akar 3. Nah, inilah jawaban akhir yang benar kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, sekarang kita lanjut ya ke contoh yang kedua. 2 per akar 5. Tentu bukan pecahan yang tepat karena akar 5 adalah bilangan irasional. Maka harus kita rasionalkan dengan cara mengalihkan penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama dengan penyebut, yaitu akar 5. Akar 5 kali akar 5 adalah 5. Lalu 2 kali akar 5 adalah 2 akar 5. Nah, sehingga jawaban inilah yang eh, jawaban pecahan yang baik gitu. Nah, ternyata ada kasus lain. Eh, Penyebutnya irasional namun dalam bentuk yang lain. Nah, namun kita harus belajar dulu tentang satu sifat yang ada di kelas 7 materi aljabar, yaitu A plus B dikali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini wajib diingat ya. Nah, sifat yang kedua, atau maksud saya kasus yang kedua, penyebut yang berbentuk A plus akar B atau A min akar B. Contohnya seperti ini. 8 per 3 plus akar 5. Nah, penyebut juga tidak boleh berbentuk operasi.
Jadi hanya boleh satu bilangan dan rasional. Nah, sehingga bagaimana cara mengubah penyebutnya? Maka kita kalikan dengan lawannya. Jadi angkanya masih sama, tapi tandanya berubah. Jadi yang tadinya 3 plus akar 5, lalu dikali dengan 3 min akar 5. Nah, kenapa demikian? Supaya kalau dikali menjadi seperti sifat yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu 3 kuadrat dikurang akar 5 kuadrat. Nah, kita bereskan dulu ya bagian yang bawahnya. 3 kuadrat adalah 9, lalu akar 5 kuadrat adalah 5, sehingga selisihnya adalah 4. Nah, kalau sudah, atasnya baru boleh kita kerjakan. Kita lihat di sini, 8 dikali 3 min akar 5. Nah, 8 punya hubungan kelipatan dengan 4. Sehingga 8 tidak perlu kita kalikan dengan 3 min akar 5, langsung saja kita coret, hasilnya adalah 2. Nah, 2-nya itu baru boleh kita kalikan dengan 3 min akar 5, seperti ini. Jadi inilah jawaban akhirnya. Jadi 8 per 3 plus akar 5 adalah 6 min 2 akar 5. Nah, kita lanjut ya ke contoh yang kedua. Nah, di sini penyebutnya berbentuk operasi itu tidak boleh, lalu di dalamnya ada akar, itu juga tidak boleh. Nah, kita rasionalkan. Maka dengan apa kita rasionalkan? Maksudnya dikali berapa? Ada yang tahu? Ya, betul. Kita kali dengan 3 plus akar 6. Nah, kalau sudah, biasakan kerjakan dulu operasi di bagian penyebutnya. Jadi kita buat 3 kuadrat dikurang akar 6 kuadrat. Nah, kalau sudah, 3 kuadrat adalah 9, lalu akar 6 kuadrat adalah 6, kita kurangi. Nah, hasilnya adalah 3. Nah, kalau sudah, baru kita kerjakan bagian atasnya. Nah, sebelum kita kali ke dalam, nah kita lihat dulu. Apakah 3 akar 3 memiliki hubungan dengan penyebut 3? Ya, punya hubungan ya. Kalau punya hubungan, jangan dikali dulu ke dalam. Lalu kita coret. Nah, kalau sudah kita coret, baru boleh kita kalikan. Jadi akar 3 kali 3, lalu akar 3 kali akar 6. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, apakah ini adalah jawaban yang terakhir? Tentu bukan, karena akar 18 belum disederhanakan. Maka kita sederhanakan lagi sehingga jawaban akhirnya adalah 3 akar 3 ditambah 3 akar 2. Nah, ternyata ada juga bentuk lain yang perlu kita pelajari lebih dalam, yaitu kalau penyebutnya berbentuk akar A plus akar B atau akar A dikurang akar B. Nah, contohnya seperti ini. 12 dibagi akar 5 plus akar 2. Nah, caranya sama. Kita rasionalkan dengan cara mengalikan dengan bilangan yang sama, namun tandanya berbeda. Kira-kira bilangan apa yang dimaksud? Ya, tepat. Jawabannya adalah akar 5 dikurang akar 2. Nah, kalau sudah, biasakan kerjakan yang di bawah terlebih dahulu, yaitu akar 5 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. Nah, kalau sudah, akar 5 kuadrat artinya akar 5 kali akar 5. Jawabannya adalah ya, 5. Lalu akar 2 kuadrat adalah ya, 2. Lalu kita kurangi saja. 5 dengan 2 hasilnya adalah 3. Nah, kalau sudah, kita lihat hubungan 12 dengan 3. Apakah bisa dicoret atau tidak? Oke, bisa dicoret ya. Kalau bisa dicoret, jangan pernah kalikan dengan dalamnya dulu. Tapi kita coret dulu, hasilnya adalah 4. Nah, kalau sudah, 4 baru boleh kita kalikan ke dalam. Jadi jawaban akhirnya adalah 4 akar 5 dikurang 4 akar 2. Nah, kita masuk ya ke contoh yang kedua. Nah, di sini adalah soalnya 5 per 3 akar 2 dikurang akar 3. Nah, dengan pengali berapa?
supaya penyebutnya menjadi bilangan rasional. Ya, kita kalikan dengan 3 akar 2 plus akar 3. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, nah kita kuadratkan masing-masing, yaitu 3 akar 2 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Nah, ini masuk ke pertemuan pertama, soal sebelumnya ya kan. Jadi 3 akar 2 kalau dikuadratkan ya berarti 3 kuadrat, lalu dikalikan akar 2 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 9 dikali 2, jadi 18. Nah, lalu akar 3 kuadrat ya adalah 3. Nah, kalau sudah, 8 dikurang 3 adalah 15. Nah, kalau sudah, kita cari apakah 5 dengan 15 mempunyai hubungan kelipatan. Ya, kalau ya, berarti jangan pernah dikalikan dengan dalamnya sebelum kita coret. Nah, kalau sudah kita coret, baru boleh kita kalikan. Nah, kebetulan hasil yang di bawahnya adalah 3. Jadi kan dari soal-soal sebelumnya yang dicoret itu selalu bagian atasnya yang tersisa. Nah, ini yang bagian bawahnya. Sehingga kita bisa tulis 1/3 dikali 3 akar 2 ditambah akar 3. Oke, jadi ada 3 teknik cara memfaktorkan ya, yang harus kalian pahami dengan baik. Oke, materi sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.